Shalom semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari kemarin hingga saat ini Tuhan. Dan pagi ini kami akan melakukan renungan pagi. Tuhan sertai renungan pagi kami supaya tidak ada halangan dan gangguan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dan memberi semangat baru dan melaksanakan renungan pagi hingga selesai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi kita berjudul Anak-anak Allah, yang diambil dari bacaan Roma 8 ayat 1 sampai ke 17. Hidup oleh roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, jika kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Baik, semuanya, gedung gereja sering disebut sebagai rumah Tuhan. Karena itu, dengan mudah orang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan adalah mereka yang rajin datang ke gereja. Sebagian orang menambahkan, anak-anak Tuhan adalah mereka yang menerima baptis. Lebih daripada itu, anak-anak Allah memiliki ciri hidup dalam pimpinan roh. Roh Allah membebaskan kita dari siklus dosa, sehingga oleh pengangkatan dari Allah menjadi anak-anaknya, Roh Kudus memberi kesaksian dalam hati meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Oleh Roh kita mampu dan berani menyapa Allah sebagai Bapa tanpa merasa takut karena dosa-dosa kita sudah diampuninya. Pembenaran di dalam Roh Kudus adalah dasar dari titik awal pengudusan. Anugerah keselamatan membawa kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Roh Allah memerdekakan diri dari dosa supaya hidup anak-anak Allah tidak dikendalikan oleh keinginan daging. Kemerdekaan dari dosa ditandai dengan hidup dalam kesucian, aktif bertindak melawan dosa untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Tindakan aktif ini bukan sekedar melakukan perbuatan yang kelihatan rohani tanpa dijiwai oleh motivasi yang benar. Bukan pula kamuflase yang digunakan sebagai topeng rohani. Hidup oleh roh menghasilkan perubahan pola pikir, motivasi, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, perubahan tersebut membuahkan kehidupan yang dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh Roh kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Hidup dalam kesucian menghasilkan buah kebenaran. Sekian renungan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah melancarkan renungan pagi pada hari ini. Dan sebelum itu kami mau berdoa untuk ulangan PAT kami, Tuhan. Semoga mendapat hasil yang memuaskan dan kita bisa mengerjakan sesuai apa yang kita terima dari pembelajaran yang lalu-lalu semester 1 dan semester 2, Tuhan. Dan semoga renungan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Roh Kudus kami menjadi hidup kembali, Tuhan, dan supaya kami bisa memperbaiki hubungan dengan-Mu, Tuhan. Dan doa ini yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam nama-Mu. Amin.